Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, ketemu lagi bacaan Quran hadis. Sekarang kita akan membahas bab 3 pertemuan yang kedua. Kemarin Bapak sudah bahas Quran hadis pertemuan pertama bab 3 untuk kelas 8, yaitu tentang hadis menurut atau hadis riwayat dari Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tapi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tentang apa? Tentang kuatkan iman dengan berbagi. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan hadis yang kedua dari Abu Hurairah juga, dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Ya, akan Bapak jelaskan pada hari ini hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab 3, kuatkan iman dengan berbagi. Kita masuk ke pertemuan kedua. Hadis riwayat Bukhari dari Hikam bin Hizam, yang berbunyi hadisnya An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis suflah wabda biman ta'ulu khairu sadaqa an zuhri ghina wa man yasta'fif yu'ik fahullah wa ma yastaghni yughnihillah. Yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Tangan orang yang bersedekah lebih baik daripada tangan orang yang minta. Ini tangan di atas sedekah, ini tangan di bawah minta. Lebih baik tangan yang di atas yang memberikan sedekah daripada yang minta. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Sedekah yang paling baik yaitu kepada keluarga. Seorang ayah sedekah, maksudnya memberikan infak kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, itu yang lebih mulia, yang lebih baik daripada untuk orang lain. Kenapa? Karena orang lain diperhatikan sedangkan istri dan anaknya kelaparan. Khususnya istri atau keluarganya dulu yang diperhatikan, baru orang lain. Apabila mempunyai kelebihan rezeki, silakan sedekah untuk orang lain. Penjelaskan hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Lebih baik orang yang memberi sedekah daripada orang yang minta. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang memberi sedekah, bukan hanya menerima sedekah. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerimanya. Nah, jika kita diberi sesuatu sama orang, kita boleh menerima. Yang penting kita nggak boleh meminta. Dikasih, ambil. Nggak dikasih, jangan meminta. Jika ada orang yang diberi hadiah, maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah menegur sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena Umar tidak mau menerima pemberian dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun menegurnya.
sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperuntukkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Tuh. Maksudnya apa? Jika kita dikasih sesuatu, kita ambil. Ya, jika kita tidak dikasih, jangan meminta. Intinya itu. Dikasih ambil, nggak dikasih jangan meminta. Ya. Dengan demikian, jika ada yang memberi tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi dilarang meminta. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Kenapa? Karena saking malunya. Jatuh tuh potong daging di wajahnya pada jatuh semua. Kenapa? Malu. Karena dulunya minta. Malu. Nanti disaksikan sama orang-orang. Mempunyai cap sendiri bagi orang yang tukang meminta. Lebih baik kita berusaha sekuat tenaga kita. Walaupun kita makan pas-pasan, minum juga pas-pasan, uang punya juga pas-pasan, lebih baik kita usaha sendiri daripada kita harus meminta. Kenapa? Itu tadi hadis riwayatnya. Seorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berarti muttafaqun alaih. Ya, sangat sahih itu hadis. Ya, bagi orang yang suka minta-minta, nanti pas dia berjalan di akhirat, di hari kiamat, itu nggak ada daging di wajahnya. Kenapa? Saking malunya. Makanya anakku sekalian, kalian janganlah meminta. Dikasih, ambil. Nggak dikasih, jangan meminta. Janganlah budayakan diri kita untuk meminta-minta. Budayakanlah dalam diri kita untuk berusaha terlebih dahulu. Ya, berusaha terlebih dahulu. Minta-minta itu yang kebelakangan. Kita harus berusaha terlebih dahulu, bekerja keras terlebih dahulu. Apapun yang kita peroleh, itulah rezeki yang kita dapatkan. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu keiniahan yang berakibat dosa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Ya anak-anakku sekalian, di sini hadis mengecam sekali kepada kita apabila kita meminta. Janganlah budayakan meminta. Mungkin orang yang minta duitnya lebih banyak di dunia daripada orang yang bekerja. Mungkin. Karena minta, sekali minta ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 1.000. Kali beberapa orang tuh sehari dia bisa dapat mungkin lebih dari 50.000. Tapi nanti di akhirat, di hari kiamat, tidak ada daging pun di wajahnya. Pada rontok semua nih. Daging-daging ada di wajah pada rontok. Kenapa? Saking malunya. Hanya janganlah kaya di dunia. Lebih baik nanti kita kaya di akhirat. Buat apa kaya di dunia? Karena setelah kita meninggal, harta tidak ada yang kita bawa. Tapi kalau kita kaya di akhirat, kita akan menikmati. Sampai kapan menikmati kaya di akhirat? Selama-lamanya. Enggak ada batas. Lebih baik miskin di dunia daripada miskin di akhirat. Tapi lebih baik kaya di dunia dan juga kaya di akhirat. Ya, anak-anakku sekalian itu, kalau kamu nggak bisa kaya di dunia, kayalah di akhirat. Tapi kalau kau bisa kaya di dunia, maka kayalah juga di akhirat. Jangan sampai kamu kaya di dunia, tapi nanti di akhirat kamu sengsara. Banyak gak seperti itu? Banyak. Yaitu orang-orang yang punya harta, artinya dia dipakai untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka punya harta, tapi hartanya tidak dipakai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah termasuk orang-orang yang di dunia kaya, tapi di akhirat dia akan miskin. Na'udzubillah min
bahkan kena azab dari Allah. Kenapa? Harta kekayaannya yang begitu banyak mereka tidak gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka gunakan atau mereka peroleh tuh harta dengan banyak untuk keluarganya dia, ya, demi dapatin harta buat keluarganya dia dengan cara yang haram. Nauzubillah min zalik. Ntar dianya mati, siapa yang menikmatin? Keluarganya. Dianya diapain? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disiksa oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat keras, yang sangat kejam. Nauzubillah min zalik. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggung jawab adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Nah, ini buat keluarga nih. Bukan buat anak-anak, tapi buat orang tua, ayah ataupun ibu. Janganlah kalian memberikan nafkah kepada orang lain sedangkan keluarga kalian terkontang-anting. Maksudnya apa? Kagak makan seharian, ya. Enggak menikmati itu hartanya orang tua. Malah orang tuanya sibuk memberi harta orang lain. Jangan. Harus didahulukan keluarga terlebih dahulu. Seorang ayah atau seorang suami, ya, harus mendahulukan istrinya dan anak-anaknya. Jika masih ada kelebihan, baru boleh disedekahkan, ya. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya, jika ada sisa maka untuk keluargamu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjaran ialah 1 dinar yang engkau infakkan atau nafkahkan untuk keluargamu. Kita kasih orang miskin, ya, kemudian untuk jalan Allah, itu masih kalah untuk infak kita kepada keluarga. Tuh kan, Masya Allah. Kenapa? Karena kalau sampai kita nggak infakin kepada keluarga kita akhirnya minta-minta, ngemis, kita yang dapat dosanya sebagai kepala keluarga. Nah, ini buat anak-anakku sekalian nanti, ya, biar jadi pelajaran kepada kalian. Apabila kalian nanti udah dewasa, lebih utamakanlah keluarga kalian, baru orang lain. Nah, lanjutnya, selain itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarga. Dan yang berhak mendapatkan nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya. Dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya. Ini terlihat dalam kalimat, maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Perilaku seperti demikian hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Maka berinfaklah, karena infak merupakan bukti dari keutamaan iman seseorang. Ya, jadi kita disuruh untuk berinfak. Jangan sampai kita tidak berinfak. Ada rezeki, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang membutuhkan. Rangkuman terakhir, kesimpulan atau rangkuman. Oke, ini pembahasan bab 3 untuk kelas 8. Ya, bab 3 untuk kelas 8. Ini udah terakhir, semester ganja sudah selesai.
Nanti kita akan ketemu lagi di semester genap untuk pembahasan. Nanti akan Bapak tinggal beri tugas-tugasnya saja. Rangkuman, orang beriman akan senantiasa berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Orang yang berinfak akan didoakan malaikat agar mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Orang beriman dilarang berperilaku bakhil atau kikir karena akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir akan didoakan malaikat agar mendapat kehancuran, nauzubillah min zalik. Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Meminta-minta adalah keinahan dan dilarang oleh agama. Infak yang paling baik adalah terhadap keluarga terdekat. Infak kepada orang lain hendaknya setelah tercukupnya kebutuhan keluarga. Ya, tadi udah jelasin kalau kita pengen berinfak, keluarga dulu cukupin. Keluarga udah cukup baru kita infak ke keluarga yang terdekat. Paman, bibi, ponakan dan sebagainya. Itu udah lengkap semuanya, baru ke yang jauh. Orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya atau ifah, maka Allah akan menjaga kesuciannya. Orang yang senantiasa bercukup dengan rezeki yang diterimanya atau qanaah, Allah akan mencukupkan rezekinya. Nah, pembahasannya bab 3 sudah selesai. Nanti tinggal materi tugas-tugas yang akan Bapak berikan di aplikasi e-learning karena kita di bawah Kementerian Agama. Anak-anakku sekalian, sepertinya untuk pembelajaran tahun ini kita akan menggunakan PJJ sampai akhir Desember karena sampai saat ini pun belum terlihat hilal. Hilalnya apa? Belum terlihat tanda-tandanya bakalan masuknya sekolah. Kemungkinan di bulan Januari baru bisa masuk. Mudah-mudahan kita doakan ya. Semua gurunya bete, muridnya terlebih lagi bete, apalagi orang tua yang ngajarin di rumah sangat-sangatlah bete. Kenapa? Karena anaknya mau dibangunin masih pada tidur. Mudah-mudahan di bulan Januari kita bisa tatap muka, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersekolah seperti biasa. Allah angkat nih penyakit corona dari bumi negeri Indonesia ini. Ya, biar Allah angkat nih corona dari negeri kita Indonesia, wabil khusus kota kita, kota Jakarta. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, Bapak kira cukup sampai sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.